Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal sosiologi SBMPTN di bab sosialisasi. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2016. Anak usia 1-5 tahun memiliki kebiasaan bermain menirukan peran yang dilakukan oleh orang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Sebab usia 1-5 tahun memasuki tahap game stage yang ditandai dengan bermain peran seperti orang dewasa. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Jadi, menurut G. Hamid, usia 1-5 tahun merupakan tahap play stage, yaitu tahap menirukan peran, kebiasaan orang dewasa di lingkungan sekitar. Tahap sosialisasi menurut Hamid itu adalah tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Jadi alasannya salah dan pernyataannya benar. Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sekunder, 2. Primer, 3. Partisipatif, 4. Represif. Pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan, hukuman kepada individu yang melanggar norma, dan kekuatan otoritas adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja. Jadi, pola sosialisasi itu sebenarnya terdiri dari yang pertama, sosialisasi partisipatonis. Yang kedua, pusat sosialisasi adalah anak dan kebutuhannya. 3. Sosialisasi represif. Dan keempat, mengutamakan kepatuhan anak terhadap orang tua. Jadi yang termasuk itu yang represif. Poin 4. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2019. Sosialisasi anak dalam keluarga inti dilakukan dengan melibatkan ayah, ibu, dan saudara kandung yang berperan sebagai agen. Sebab sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat. Hubungan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar namun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, yang pernyataan benarnya itu yang menjadi agen sosialisasi pada keluarga inti adalah ayah, ibu, dan saudara kandung. Dan alasannya yang benar, sosialisasi primer itu adalah sosialisasi pertama yang dialami oleh individu untuk menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi ini terjadi dalam lingkup keluarga. Nah, tapi keduanya tidak saling berhubungan. Oke, ke soal nomor 4. Dari SBMPTN tahun 2018. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab, setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang sering kali bertentangan. Hubungan pernyataan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Baik, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi yang benar itu adalah
Keluarga merupakan media awal pembentukan sikap dan kepribadian balita. Pembentukan sikap dan kepribadian tersebut diperoleh melalui kebiasaan, teguran, nasihat, dan perintah. Sosialisasi dalam keluarga membentuk ciri khas kepribadian anak. Pernyataan salah karena proses sosialisasi anak balita lebih banyak dipengaruhi anggota keluarga atau orang tuanya, bukan kelompok bermain. Alasannya salah itu karena tidak semua agen sosialisasi memberikan pembelajaran yang bertentangan. Dalam konsep sosiologi, ada konsep resosialisasi atau belajar kembali. Seorang anak, sewaktu di rumah belajar norma agama, di lembaga keagamaan diajarkan ulang dan hal itu tidak bertentangan. Oke, ke soal nomor 5. Dari SBMPTN tahun 2019. Dalam kehidupan sehari-hari akan dijumpai suatu proses pembelajaran seorang individu sebagai warga dalam masyarakat agar individu dapat beradaptasi dalam masyarakat. Proses itu disebut A. Enkulturasi, B. Internalisasi, C. Sosialisasi, D. Evolusi, E. Inovasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Sosialisasi. Jadi, menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak agar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga ia dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2016. Sosialisasi dapat membentuk perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Sebab, sosialisasi merupakan suatu proses belajar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan hubungan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai dan norma dalam masyarakat. Pernyataan benar, sosialisasi dapat membentuk perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Dan yang alasan benar, sosialisasi merupakan proses belajar nilai dan norma. Oke, ke soal nomor 7 dari SNMPTN tahun 2016. Ani yang berusia 3 tahun senang bermain menjadi dokter dengan bonekanya karena meniru ibunya yang berprofesi sebagai dokter. Sebab pada tahap game stage, anak mulai belajar mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Hubungan sebab akibat yang benar di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena Ani yang berusia 3 tahun berada pada tahap play stage, sehingga ia meniru peran orang tuanya. Pada tahap game stage, anak mulai belajar mengambil peran orang yang berada di lingkungannya. Jadi, pernyataannya benar, alasannya benar, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, ke soal nomor 8 dari SNMPTN tahun 2011. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok atas biasanya dilakukan dengan cara kooperatif atau koordinatif. Sebab, sosialisasi otoriter yang dilakukan terhadap anak-anak dan orang muda bertujuan untuk membantu sikap disiplin yang tinggi. Hubungan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan benar dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena kelompok atas dapat melakukan sosialisasi dengan cara kooperatif ataupun koordinatif kepada kelompok di bawahnya.
Sosialisasi dengan pola represif atau otoriter terhadap anak-anak umumnya bertujuan agar mereka memiliki sikap disiplin yang tinggi. Jadi, pernyataan benar dan alasannya benar namun tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, ke soal nomor 9 dari SNMPTN tahun 2010. Menurut Charles Horton Coley, pembentukan diri seseorang terjadi melalui looking glass self. Dalam proses tersebut, penanda terbentuknya diri adalah A. Peniruan peran yang dijalankan oleh orang tuanya atau orang yang paling sering berinteraksi dengannya atau significant others. B. Kemampuan mengambil peran orang lain secara luas. C. Kesadaran akan peran yang ia jalankan dan peran yang dijalankan orang lain. D. Kemampuan menjadi diri sendiri. E. Kegagalan dalam menyesuaikan diri. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Kemampuan menjadi diri sendiri. Jadi, menurut Charles Horton Coley, pembentukan diri seseorang terjadi dan dapat dilakukan melalui teori gelas kaca. Looking glass self adalah pembentukan diri seseorang atau kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Oke, ke soal nomor 10. Soal tipikal SBMPTN. Sosialisasi yang dilakukan sejak dini sebagaimana sosialisasi seorang ibu kepada anak-anaknya merupakan contoh bentuk sosialisasi. A. Non-formal, B. Primer, C. Sekunder, D. Formal, E. Informal. Baik, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Primer. Karena sosialisasi primer akan didapat oleh seorang individu dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Oke, soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2014. Kepribadian anak cenderung mirip dengan kepribadian orang tuanya, sebab pengalaman unik merupakan salah satu fakta pembentukan kepribadian. Hubungan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jadi jawabannya B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena pernyataan akibat betul bahwa melalui proses sosialisasi primer atau intensif dengan orang tua, maka kepribadian anak cenderung mirip dengan kepribadian orang tua. Pernyataan sebab betul, tapi tidak berhubungan. Oke, soal nomor 12. Dari soal tipikal SBMPTN. Keluarga berfungsi sebagai sosialisasi primer dalam pembentukan watak individu, dapat juga sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan sosialisasi individu. Harapan tersebut dapat digunakan sebagai media belajar tentang A. Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. B. Hukum adat dan kepercayaan warisan nenek moyang. C. Adat istiadat, norma yang berlaku dalam masyarakat. D. Kesenian yang berada dalam masyarakat. E. Sistem bertani, beternak, dan industri. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Adat istiadat, norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, adat istiadat, norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan bentuk sosialisasi primer dalam pembentukan watak individu. Oke, ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Demokratis, 2. Represif, 3. Otokratis, 4. Partisipatoris. Sosialisasi formal dan informal yang bertujuan membentuk pertumbuhan pribadi anak sesuai dengan sistem nilai dan norma dalam masyarakat adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Represif dan partisipatoris. Karena pola sosialisasi dalam keluarga dapat dibedakan menjadi 1. Sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang mengutamakan partisipasi anak. Kedua, sosialisasi represif adalah sosialisasi yang mengutamakan partisipasi orang tua. Oke, ke soal nomor 14. Dari soal tipikal SBMPTN.
Pembentukan kepribadian seseorang menyangkut sikap dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, merupakan salah satu fungsi keluarga sebagai sarana sosialisasi. Sebab, sosialisasi hanya akan didapat dari lingkungan keluarga sebagai sosialisasi primer. Hubungan sebab akibat di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar dan keduanya juga menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena keluarga merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi primer. Dan sosialisasi primer hanya dapat diperoleh dari lingkungan terdekat dengan individu atau lingkungan yang terdekat dengan individu tersebut. Oke, ke soal yang terakhir, soal nomor 15 dari SNMPTN tahun 2011. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa menolak pengaruh teman kelompoknya dalam sosiologi disebut A. In-group, B. Primary group, C. Informal group, D. Peer group, D. Friendship group. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Peer group. Karena media sosialisasi dalam kehidupan remaja salah satunya adalah kelompok bermain atau peer group. Teman kelompok bermain ini sangat penting bagi seorang remaja, sehingga umumnya mereka tidak dapat menolak pengaruhnya. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi di bab sosialisasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.